Om Swastiastu. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusuma. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang pendalaman materi tema 2 subtema 1 khusus kelas 6 SD. Untuk itu Bapak buka layar lebar. Jadi pendalaman materi tema 2 subtema 1 kelas 6 SD kita akan belajar mulai dari subtema 1. Nah, jadi judul dari tema 2 inilah persatuan dalam perbedaan. Di sini kita akan membahas tentang persatuan dan perbedaan. Di dalam tema 2 kita akan menginjak tentang subtema 1 ya. Jadi apa isi subtema 1? Yaitu kita akan belajar tentang rukun dalam perbedaan. Nah, di dalam pembelajaran 1 ada muatan bahasa Indonesia yang harus kita tuntaskan ya. Jadi tema 2 subtema 1 ada muatan bahasa Indonesia yang kita tuntaskan, di mana kita akan belajar tentang kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks. Jadi peta pikiran dapat dibuat dengan menggunakan kata tanya. Nah, seperti apakah kata tanya tersebut? Nah, masih ingat waktu di kelas 5 atau di kelas 4 mungkin? Jadi kita menggali kembali, membangkitkan kembali ingatan kita tentang kata tanya yang sudah kita pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Jadi ada katanya siapa, ini berarti menanyakan seseorang. Kapan, ini menanyakan waktu. Mengapa, menanyakan sebab. Kemudian bagaimana, menanyakan caranya ya, cara. Di mana tempat, kemana juga tempat ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Jadi apa kata tanya untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Apa penyebab terjadinya tsunami di negara Jepang kemarin? Nah, itu ya. Jadi apa sebabnya? Jadi ada pergeseran lempeng bumi ya di bawah laut sehingga terjadinya tsunami. Siapa? Kata tanya untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Dan kapan? Kata tanya untuk menanyakan waktu yang terjadi suatu peristiwa. Kapan ia berangkat ke Jakarta? Kapan mobil itu bertabrakan ya. Kapan kita bermain? Kapan kita berangkat ke sekolah? Ya. Kemudian kita tanya di mana? Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Di manakah? Di manakah pensilku yang warna merah itu jatuh? Menanyakan tempat di mana. Mengapa hari ini hujannya deras? Menanyakan penyebab, sebab terjadinya suatu peristiwa. Katanya di mana, menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Nah, ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, bagaimanakah proses terjadinya hujan? Bagaimanakah proses kita membuat mie? Jadi menanyakan bagaimana cara kita membuat mie instan. Jadi ada proses yang kemarin kita sudah melaksanakan yang namanya bercerita tentang proses. Bagaimana proses kita membuat keripik singkong? Yang kemarin sudah banyak yang berhasil menjelaskan ya. Dari awal itu singkong dikupas, dikupas akhirnya dilepaskan kulitnya. Setelah dia bersih, kulit dari kulitnya kemudian dicuci, kemudian dipotong-potong, kemudian tuangkan minyak di penggorengan dan nyalakan kompor. Kalau minyaknya sudah panas, digoreng, dan sedikit kasih garam biar enak. Setelah itu kita tiriskan minyaknya, baru kita bungkus dalam kemasan plastik. Jadi itu ya. Mungkin banyak yang bercerita panjang, ada yang bercerita juga pendek dalam proses pembuatan singkong. Itu sudah bagus sekali ya. Jadi ada usaha untuk menjelaskan proses kita membuat keripik singkong.
Di dalam pelajaran 1 juga kita akan melihat muatan IPS. Apa saja muatan IPS? Nah, kita dalam muatan IPS pembelajaran 1 kita akan belajar apa makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Jadi kita mencari apa sih makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang pertama, 1, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Jadi menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Jadi ada titik ujungnya ya, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. 3, ada pengakuan dari dunia luar bahwa Indonesia sudah merdeka, sudah berdaulat. Kemudian 4, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri, bangsa yang bisa berdiri di kakinya sendiri. Kemudian yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia. Jadi landasan untuk bersikap terhadap dunia. Jadi semua mata negara-negara yang ada di dunia akan memandang baik kepada Indonesia karena kita sudah terbebas dari belenggu penjajahan dengan kategori bahwa kita sudah memproklamasikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, coba lihat di sini ada gambar tokoh proklamasi kita ya. Jadi ada tokoh proklamator kita, yaitu Presiden Insinyur Soekarno. Jadi pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Nah, di dalam pembelajaran 1 juga kita akan belajar tentang muatan IPA. Apa saja muatan IPA dalam pembelajaran 1? Itu cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Di sini ada tanaman kaktus. Ya. Jadi kaktus hidupnya di daerah gurun pasir yang merupakan tumbuhan di lingkungan kering, namanya xeropit. Jadi xeropit ya. Adaptasi tumbuhan di lingkungan kering, xeropit, kaktus. Mungkin anak pernah lihat ada kaktus ya, ini model kaktus. Kalau di sini ada kaktus belatung ya, belatung gade atau kaktus yang berduri bintang ya. Kemudian juga ada gambar pohon adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam. Tumbuhan apakah yang hidup di lingkungan berkadar garam? Itu tentunya tanaman atau tumbuhan tanaman bakau. Jadi berkadar garam tinggi, holopit. Jadi tumbuhan kaktus inilah yang mampu hidup di daerah pantai. Apa guna pohon bakau? Ya tentunya untuk menangkal atau menghalangi abrasi air laut di daerah pantai. Jadi otomatis yang namanya bakau itu merupakan tumbuhan yang dapat membantu mengurangi pengikisan air laut. Nah, apa yang dimaksud pengikisan air laut? Namanya abrasi. Kalau pengikisan tanah di gunung oleh longsor namanya erosi. Jadi ada kata istilah lain. Kalau ada pengikisan di daerah pantai namanya abrasi. Kalau ada pengikisan air tanah di gunung namanya erosi. Kalau ada pengikisan yang namanya manusia suka marah namanya emosi. Nah, beda ya. Ada erosi, ada abrasi, ada emosi aja. Emosi ini khusus untuk manusia ya. Nah, bagaimana tumbuhan yang hidup di air? Nah, tumbuhan yang hidup di air yaitu contohnya tanaman teratai atau bunga teratai. Mungkin anak sudah mengenal bunga teratai. Bunga teratai atau istilahnya di Bali namanya bunga tunjung. Banyak warnanya, ada tunjung putih, tunjung biru, tunjung merah, muda ya. Nah, tanaman yang hidup di daerah air, di lingkungan air namanya hidrofit. Jadi kita sudah mengenal ada tanaman di daerah kering namanya xeropit. Ada tanaman yang hidup di air namanya hidrofit. Nah, ada tanaman yang hidup di air garam, holopit namanya, holopit ya. Jadi ada xeropit, hidrofit dan holopit. Kemudian ada tanaman khusus yang hidup di daerah lembab, namanya hygrofit. Nah, ini
contohnya tanaman lumut. Lumut ya, tidak kering, tidak basah, namanya lembab, hidrofit. Jadi kita mengenal adaptasi tumbuhan di lingkungan air namanya hidrofit, lingkungan di daerah kering namanya xeropit, di daerah berkadar garam tinggi namanya holofit, di lingkungan lembab namanya higrofit. Sudah ada contoh tanaman lumut ya. Kemudian ada adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Nah, contohnya tanaman kantung semar. Nah, ini contoh tanaman kantung semar ini. Nah, ini kantongnya, ini ada lubangnya. Ini akan mengeluarkan bau yang enak sehingga banyak serangga yang masuk. Nah, serangga ini dijadikan makanan oleh tumbuhan ini, namanya kantong semar yang miskin nitrogen. Nah, di sini juga kita mengenal adanya adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak, yaitu bunga bangkai atau bunga Raplesia. Tanaman Raplesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu menyembuhkan. Ini contohnya ya. Ini bunga ini ditemukan di daerah Sumatera ya, pada zaman penjajahan Inggris oleh Stamford Raplesia, sehingga disebut dengan Raplesia. Bunga yang ditemukan oleh Raples di Indonesia namanya Raplesia, bunga Raplesia. Nah, kita akan menginjak lanjut di pembelajaran kedua. Di pembelajaran kedua kita akan belajar tentang muatan PPKN. Jadi ada makna persatuan dalam perbedaan. Makna persatuan dalam perbedaan adalah Indonesia adalah bangsa dengan beragam suku, bangsa, budaya, agama, serta keadaan ekonomi. Jadi perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Ya, bangsa kita. Jadi perbedaan tersebut adalah kekayaan bangsa kita. Untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan, kita perlu hidup dengan rukun. Hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat. Jadi hidup rukun dapat dibangun mulai dari lingkungan keluarga, sekolah hingga masyarakat. Nah, kalau kita di dalam keluarga yang sudah rukun, tentunya kita ke sekolah pun kita harus rukun, sehingga sampai ke masyarakat pun rukun. Nah, disinilah kita diuji oleh keadaan dan situasi di mana kita harus mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar kita bisa hidup rukun. Ya, artinya kita ingin dihargai, kita pun harus menghargai. Kalau kita tidak ingin menghargai, orang lain pun tidak ingin menghargai. Nah, kita saling menghargai jadi kunci hidup rukun adalah saling menghargai dan toleransi. Jadi seperti kita di Bali ya, ada agama Hindu dan agama Muslim atau Islam. Dia hidup rukun, jadi sama-sama menghargai. Jika pada saat hari raya Galungan ataupun Nyepi, agama Muslim pun ikut tidak keluar rumah dia karena dia menghormati agama kita. Kita pun juga menghormati agama dia. Pada saat dia takbiran, kita tidak boleh mengganggu ya. Ataupun dia pada saat sholat di lapangan, kita pun tidak boleh mengganggu dia. Jadi di sini kuncinya kita saling menghargai. Nah, saling menghargai merupakan dasar kita untuk hidup rukun. Jadi bolak-balik ya. Kita lanjut. Nah, ini beberapa contoh tentang pakaian adat yang digunakan. Di sini ada pakaian Dayak, ada pakaian Aceh, ada pakaian Jawa ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman di kelas biasanya berasal dari berbagai suku bangsa. Kita dapat mendengar logat daerah yang berbeda. Oleh karena itu kita harus bersikap toleransi. Jadi kuncinya toleransi. Di dalam pembelajaran kedua kita juga akan belajar tentang muatan seni budaya dan prakarya. Nah, di sini kita akan belajar tentang pola lantai dalam gerak tari. Jadi ada pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Jadi apa itu pola lantai? Jadi jika Nana membuat pertanyaan, apa itu pola lantai? Jadi pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan ataupun berkelompok. Nah, di sini juga yang namanya pola lantai kan dibentuk
dibentuk oleh penari solo atau satu orang atau penari berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola. Jadi ada dua pola garis dasar. Ada pola lantai, yaitu garis lengkung dan garis lurus. Ya. Pola lantai garis dasar, ada lengkung, ada lurus. Nah, di sini kita akan menginjak contoh ya, pola dalam gerak tari. Di sini kita lihat ada pola garis lurus. Nah, pola garis lurus bisa ke samping kanan, bisa ke kiri, atau bisa serong kanan atau serong kiri, atau muka belakang, atau zigzag dia, atau membentuk suatu pola kotak, pola segi 5 maupun pola segi 3. Nah, ini pola garis lurus. Sedangkan pola garis lengkung ini ada lengkung ke luar, ada lengkung ke dalam, ada berbentuk angka 8 atau pola lingkaran. Sinilah namanya pola garis lurus dan pola garis lengkung. Nah, pola garis lurus juga dibagi 1, 2, ada pola horizontal, ada diagonal, ada vertikal, ada pola zigzag, ada pola segi 4, ada pola segi 5, ada pola segi 3. Pola garis lengkung pun dibagi dia menjadi 4, ada pola lengkung ke depan, pola lengkung ke belakang, pola angka 8, dan pola lingkaran. Atau bisa disebut dengan pola ke depan, pola maju, ada pola mundur ya. Jadi ada persamaan kata. Di sini kita juga otomatis dalam konteks kita belajar ada pembelajaran sinonim, ada pembelajaran antonim. Jadi yang mana disebut antonim yaitu ke depan, ke belakang. Antonim itu namanya lawan kata ya. Kalau sinonim, nah, di sini persamaan kata dia. Bisa tidak berarti dapat, bisa itu bisa berarti racun. Jadi beda arti tapi persamaan kata ya. Nah, kita akan menginjak pembelajaran ketiga. Di dalam pembelajaran kita Di dalam pembelajaran ketiga, jadi kita menginjak pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga ini kita akan mempelajari cara tumbuhan melindungi diri. Nah, ini merupakan muatan bagaimana cara tumbuhan melindungi diri dalam materi muatan IPA, yaitu contohnya seperti mawar. Mawar, pernah lihat mawar? Ya. Tentunya mawar itu batang-batangnya dia berduri. Nah, apa guna berduri? Jadi untuk melindungi dirinya agar tidak dirusak oleh makhluk yang lain. Termasuk manusia pun tidak berani dia mengusik mawar, kecuali kalau memang ingin menanam kembali harus dipotong ya, dia menggunakan alat ya. Kalau mengambil langsung ya kita tusuk sama durinya. Jadi bunga mawar ini memiliki duri ya, jadi untuk melindungi dirinya. Juga ada tanaman yang berambut juga. Nah, kadang ada yang buat teka-teki, ada yang buat teka-teki. Tanaman apa yang rambutnya panjang ya, di tanaman jagung. Jadi ada rambut halusnya di tanaman jagung. Pernah lihat jagung ya? Kalau yang tidak tahu jagung silakan ke sawah ya, sawah. Mungkin sedang panen jagung sekarang di persawahan ya, silakan cek sana ya. Nah, di sini juga ada tanaman juga memiliki duri. Contohnya tanaman nenas ya, nenas. Istilah Balinya manas. Ini berduri dia kayak mawar juga ya, daunnya berduri, buahnya pun berduri ya. Nah, ada tanaman yang dapat mengeluarkan getah, namanya pohon karet. Ini apa guna karet disadap? Nah, jadi pada saat kita menoreh batang pohon karet namanya menyadap. Menyadap pohon getah karet ini gunanya untuk bahan baku, bahan mentah ya, bukan bahan baku, bahan mentah untuk membuat karet ya. Ya. Jadi karet ini bisa digunakan untuk ban mobil, ban sepeda motor maupun plastik-plastik yang lain. Ini dasarnya adanya karet. Nah, getah karet ini lentur dia, lentur dan bisa ditarik memanjang. Ya.
Kemudian ada tanaman bunga yang menghasilkan racun. Nah, ini tanaman bunga yang menghasilkan racun. Tanaman kecubung. Nah, kita akan lanjut pembelajaran ketiga. Pembelajaran ketiga yaitu tentang menuliskan informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, di sini kita akan menulis atau belajar menulis tentang informasi penting suatu teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini kita menginjak ke muatan bahasa Indonesia. Suatu teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat kita temukan dalam atau dengan membaca teks secara utuh. Jadi kalau kita ingin tahu informasi penting dalam suatu teks, kita harus membaca sampai terakhir, sampai dia utuh dia seluruhnya ya. Kita juga dapat menemukan informasi penting dengan menggunakan kata tanya. Nah, ini ada kuncinya untuk menemukan informasi penting di dalam suatu teks. Nah, kita udah mengenal namanya kata tanya: apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya dan mencari jawaban dari pertanyaan tersebut, kita akan lebih mudah menemukan informasi penting dia. Informasi penting ya. Informasi penting dari apa? Informasi penting. Ya, contoh ya. Mungkin ada yang tanya tentang gimana Pak caranya mencari informasi ini. Umpama ya, Bapak bacakan sebuah wacana. Gajah, itu judulnya. Gajah. Gajah merupakan hewan mamalia. Gajah ciri-cirinya yaitu telinganya lebar, hidungnya panjang, dan mempunyai gigi yang panjang, namanya taring, atau gading. Jadi taring panjang pada gajah namanya gading. Bukan gading Martin itu penyanyinya, bukan artisnya. Ini gading gajah ya. Jadi gigi panjang dan runcing dari gajah namanya gading. Itu ya. Nah, kemudian karena bentuk badannya besar, tentunya kandangnya juga besar. Itulah namanya hewan gajah. Nah, gajah ini makanannya rumput gajah ya. Dan yang paling disukai makanannya tebu ya. Tebu itu batang yang manis. Nanti kita bertanya, apa judul wacana tadi? Yang gajah. Di mana gajah hidup? Ya, di hutan. Ini kurang Bapak selipkan ya. Sisipkan tempatnya ya, atau di kandang. Di mana hidup gajah? Di kandang. Kapan? Nah, kapan gajah itu makan tebu? Pada saat pagi hari. Siapa yang mempunyai taring yang panjang? Siapa yang punya gading? Gajah. Mengapa gajah kandangnya besar? Sebab badannya besar. Bagaimana gajah minum air? Dengan menghisap dari belalainya. Ya, itu contoh dengan pertanyaan. Jadi informasinya, gajah kandangnya besar. Ya, apa yang dimiliki gajah? Gading. Ya. Kemudian kita menginjak pembelajaran keempat. Mengidentifikasi informasi penting suatu teks. Jadi kita akan mengidentifikasi apa-apa saja yang penting. Ini kembali muatan bahasa Indonesia, kembali pembelajaran keempat. Sekarang ayo belajar mengidentifikasi informasi penting tersebut menggunakan kata tanya: apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ayo ingat kembali kegunaan setiap kata tanya tersebut. Ya, contoh ya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Perhatikan contoh berikutnya. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, informasi pada kalimat tersebut berupa waktu terjadinya suatu peristiwa. Oleh karena itu, kata tanya yang tepat adalah kapan. Jadi kalimat yang tanya yang tepat adalah
kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini namanya mengidentifikasi. Nah, ini merupakan wacana singkat. Kemudian kita melihat wacana tersebut untuk mencari informasi ini, apa kata tanya yang cocok? Ya jelas, karena dia ada tanggal, tertera tanggal, bulan dan tahun, ya berarti kita tanya waktu kapan ya. Nah, pembelajaran 4 ini juga kita akan belajar tentang nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah. Jadi untuk menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Contoh, di dalam persatuan kita, terutama yang pagi-pagi ya, yang dapat giliran piket, tentunya kan bersatu dia membersihkan lingkungan kelasnya. Dimana kita bersihkan lingkungan kelas, ada yang menghapus papan tulis, ada yang menyapu, ada yang mengatur kursi, dan ada yang mengepel ya. Jadi ini contoh dari persatuan dalam perbedaan, karena di sekolah tidak sama ya. Artinya ada yang agama Hindu dan agama Islam, ada agama Kristen, ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Bali sekolah di suatu sekolah ya. Pasti kan ada perbedaan ya. Nah, perbedaan ini kita satukan dalam sebuah persatuan untuk kita membersihkan suatu tugas, menjalankan tugas. Nah, apa manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah? Jadi, apa manfaatnya, apa gunanya kita menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan di sekolah? Itu kita dapat saling membantu. Jika ada pelajaran yang tidak mengerti, kita bisa menanyakan kepada teman yang sudah mengerti, biarpun dia berbeda agama, biarpun dia berbeda suku bangsa. Itulah teman kita dalam satu kelas. Nah, apa manfaatnya lagi? Yaitu suasana belajar di kelas menjadi nyaman. Ada yang gini, artinya nyaman, artinya kita punya banyak teman. Karena mungkin anak-anak pernah punya teman dari Batak, akan punya logat yang aneh ya. Kita akan nyaman seperti kita tertawa gembira karena logatnya yang berbeda-beda. Seperti di sini antara logat Kabupaten Kelungkung dengan Gianyar jelas beda dia cara bicaranya. Kalau yang Kabupaten Bangli juga yang Beleng juga beda ya. Jika dia bertemu dalam satu kelas, satu ruangan, kita akan tertawa ngakak nanti. Ya, inilah membuat kita nyaman belajar. Jadi suasananya menjadi hidup dan tidak ngantuk dalam belajar, karena kita mempunyai perbedaan yang bisa ditampilkan tapi mengembirakan. Apa manfaatnya lagi? Yaitu persahabatan semakin erat dan membangun kekompakan. Itu tujuan dari persatuan dalam perbedaan di sekolah, dalam sila-sila ya. Nah, pembelajaran kelima, kita menginjak pelajaran kelima, kita akan belajar tentang muatan IPS. Itu kita belajar muatan IPS. Yang tadi kita sedikit menyinggung muatan IPS ya, tentang tokoh proklamasi kita ya. Tokoh proklamasi kita itu Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Bagaimana penerapan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia di kehidupan sehari-hari? Jadi proklamasi kemerdekaan Indonesia menandai kelahiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. Oleh sebab itu kita harus memaknai proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita memaknai proklamasi dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat contoh. Jadi kita yang namanya proklamasi, kita bebas menuangkan ide kita di dalam sebuah kebudayaan ya, atau dalam sebuah dalam pengetahuan, pendidikan kita bebas belajar ya. Belajar artinya kita tidak dihalangi kalau kita mau belajar karena kita dihalangi. Namun sekarang kita bebas belajar apapun boleh, tapi jangan disalahgunakan. Contoh, anak-anak senang, yang putri senang ini belajar nari, bagus, nanti bisa ditampilkan dalam pentas. Yang laki-laki pun senang dia ikut yoga atau silat. Jika anak suka silat atau karate, tentunya jangan disalahgunakan. Baru ikut karate, semua anak pukul temennya dijadikan samsak, bahan untuk dipukul, bukan. Jadi kita bisa pentaskan dalam sebuah panggung artinya kita
memunculkan kemampuan kita lewat silat atau karate di panggung. Itu contohnya. Makanya apapun yang namanya pengetahuan sama ya sama. Masalah positif dan negatifnya suatu pengetahuan karena di sana. Nah, kita menginjak pembelajaran kelima tentang pola lantai tarik tunggal berpasangan dan berkelompok. Ini merupakan muatan SBDT. Nah, kita akan belajar tentang tari tunggal. Apa itu tari tunggal? Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh penari atau banyak penari secara bersama. Jadi tari tunggal, tari yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai untuk tari tunggal dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Kembali, yang tadi kan sudah kita singgung masalah pola lantai, pola gerak tari, ada lurus, ada melengkung. Nah, di sini ada kita menginjak ke pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, ini namanya tari berpasangan ya. Bukan tari yang dilakukan oleh dua orang penari. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak orang penari secara berpasangan-pasangan. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Nah, sedangkan ini tari kelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa lingkaran, angka 8, dan melengkung ya. Jadi apa perbedaan tadi? Kita lihat yang tadi itu. Tari berpasangan dia menggunakan pola lantai horizontal dan vertikal diagonal. Nah, kalau tari tunggal yang tadi tari tunggal, nah, sama juga ya. Jadi tari tunggal dan tari berpasangan menggunakan pola horizontal, vertikal, dan diagonal. Itu tari tunggal. Sedangkan tari berkelompok menggunakan pola garis lengkung, garis lengkung melingkar, garis lengkung angka 8, dan garis lengkung melengkung dia ya. Kita menginjak pembelajaran ke-6. Pembelajaran ke-6 dari tema 2 subtema 1 dan kita belajar menuliskan informasi penting dalam teks sejarah. Setiap teks memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi aspek apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, sebenarnya muatan bahasa Indonesia yang ada di semua pembelajaran ini ya, pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6, kita diajak bagaimana kita menemukan informasi penting dengan kata tanya ya. Dan kita pun belajar membuat kalimat tanya dari kata tanya yang sudah diketahui. Jadi intinya yang namanya bahasa Indonesia di sini dalam muatan bahasa Indonesia di tema 1, tema 2 subtema 1, semua pembelajaran 1 sampai 6, kita akan belajar tentang menemukan informasi penting dengan kata tanya. Kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Pembelajaran 6 juga kita akan belajar tentang muatan PPKN. Itu pelaksanaan nilai persatuan dalam perbedaan dan lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita untuk memerlukan bantuan meskipun berbeda suku atau agama. Nah, ini kembali kita bersatu dalam perbedaan untuk membersihkan taman bermain ya. Di lingkungan masyarakat kita perlu bersikap peduli dengan lingkungan dengan bersih-bersih. Kita harus membantu tetangga dan kawan kita untuk memberikan bantuan meskipun berbeda suku dan agama. Kita juga perlu bersikap toleransi di lingkungan masyarakat. Ini mendapatkannya. Manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan masyarakat. Nah, tadi menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan di kelas, di sekolah. Nah, sekarang kita menginjak di masyarakat. Bagaimana manfaat kita menerapkan nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat? 1. Itu kehidupan bermasyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Kemudian masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu dia. Lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Jadi manfaat kita menerapkan nilai-nilai perbedaan dalam persatuan di masyarakat,
kehidupan di masyarakat menjadi aman dan tentram, dan semua masalah dapat diselesaikan melalui persatuan, dan lebih banyak kita dapat dengar pendapat atau ide kita melakukan suatu kegiatan. Nah, demikianlah secara ringkas, secara sederhana, semoga materi tema 2 subtema 1 ini dalam pembelajaran 1-6 bisa dipahami, dimengerti, dan bisa dijadikan dasar pengetahuan tentang pemahaman materi yang bisa dipergunakan di dalam kita menjawab soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Jadi pentingnya di sini anak-anak simak video ini dengan baik. Apa-apa saja yang ada dalam video ini dicatat, yang penting-pentingnya. Nanti jika ada soal yang keluar menyangkut materi ini, kita mampu menjadi. Contoh ya. Ini satu soal Pak berikan. Ini contoh saja satu soal. Sebutkan satu tanaman yang hidup secara hidrofit. Umpama ini ya. Bapak bertanya. Sebutkan satu tanaman yang hidup di daerah hidrofit. Tentunya akan tahu, oh tadi apa dibilang tadi dari penjelasan. Oh berarti tanaman teratai hidrofit ya. Jadi teratai atau itu contoh saja ya. Silakan dipelajari lebih lanjut, disimak videonya baik-baik, dan jangan lupa juga baca buku-buku yang ada di aplikasi Keepin School. Nah, jadi ini Bapak berikan materi tambahan dari referensi Bu Pena, tapi juga anak jangan melupakan buku paket dari Kemendikbud yang ada di Keepin School. Jadi bukan Bapak promosi di Keepin School, enggak. Silakan yang namanya ilmu pengetahuan dapat dicari di mana-mana ya. Yang penting itu ilmu pengetahuan yang benar-benar bisa kita pakai. Nah, contoh, jadi banyak buku yang ada di Keepin School. Silakan gunakan aplikasi Keepin School itu sebagai bahan referensi kita belajar. Karena di sana ada buku terbitan dari Kemendikbud yang bisa digunakan bersama ya. Kalau kita dapat buku yang nyata, real, membaca. Tapi kalau kita ada aplikasi Keepin School, dimanapun kita berada, pada saat itu kita bawa HP, kita bisa membuka Keepin School untuk belajar. Jadi semua buku banyak di sana. Ada buku tema, ada buku agama, ada buku PJOK juga ya. Dan ada juga buku-buku cerita. Nah, kalau buku-buku yang free itu bisa di-download langsung, tapi kalau yang komik ya itu harus bayar ya. Ini bukan promosi. Bapak ucapkan ya atas nama semua Jaya, karena sudah menggunakan Keepin School, Bapak bersyukur sekali ya. Mari kita tuntaskan Merdeka Belajar dengan aplikasi Keepin School. Mari kita tuntaskan Merdeka Belajar dengan Keepin School. Jadi kita dimanapun kita bisa belajar. Nah, kita sehari-hari pasti membawa HP kemana-mana, karena HP bisa digunakan untuk menelpon orang tuanya untuk menjemput, atau mungkin kalau kita kesasar kita bisa menelpon orang tua kita ya. Jadi yang namanya HP bisa digunakan untuk berkomunikasi, dan HP juga bisa digunakan untuk belajar melalui Keepin School. Mungkin ada yang lain, mungkin model-model bimbel online silakan ya. Nah, akhir kata barang besar.